Sebagian kentang di dapur kamu jadi berwarna hijau. Apa masih bisa dimakan? Saat kentang terkena sinar matahari langsung, warnanya berubah jadi hijau karena klorofil, yaitu pigmen hijau yang dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan selama proses fotosintesis. Biar kentangnya nggak menjadi hijau, kamu harus menyimpannya di tempat gelap dan berventilasi bagus. Klorofil emang nggak berbahaya, tapi dalam kentang kalau jumlahnya bertambah, klorofil memicu kemunculan unsur lain bernama solanina. Zat ini ditemukan dalam tomat, terung, dan kentang. Zat ini nggak cuma bikin sayuran terasa pahit, tapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang parah, misalnya masalah pencernaan. Sebaiknya hindari makan kentang hijau. Tapi kamu bisa kok mencicipinya dulu biar tahu apakah kentangnya masih bisa dimakan. Kalau ada rasa pahit, sebaiknya dibuang aja. Bagaimana dengan kentang yang udah bertunas? Apa boleh dimakan? Tergantung. Hal ini juga ada kaitannya sama zat solanina. Kalau kentangnya kelihatan masih aman dan cuma ada tunas kecil, kamu bisa membuang tunas itu dan makan kentangnya. Tapi tampilan kentangnya nggak akan bagus. Jadi, kalau mau masak hidangan dengan sayuran yang masih tampak cantik, mending nggak usah pakai kentang yang udah bertunas. Pakai aja kentangnya buat sup atau kentang tumbuk. Tapi kalau kentangnya udah kayak punya kaki dan tangan, mending dibuang aja biar aman. Tanpa solanina pun rasanya akan pahit. Jadi, meski udah dimasak, nggak akan enak. Kita lihat tips lain yang bisa menambah pengetahuan keselamatan di dapur. Kamu sebaiknya mencuci buah dan sayuran yang berkulit keras, misalnya melon atau timun. Mencucinya dengan air mengalir aja nggak cukup buat menyingkirkan kotoran di permukaannya. Sebaiknya gunakan sikat bersih dan gunakan tenagamu untuk membersihkan lekukan pada sayurannya. Dengan begitu, kotoran dan bakterinya nggak akan berpindah dari sayuran ke pisau atau talenan. Kamu suka barbekyuan? Sekalian beli termometer makanan aja biar aman. Kalau kamu udah berpengalaman di dapur, kamu bisa tahu kematangan dagingnya dengan melihatnya aja. Tapi kalau kamu masih bingung apakah sudah matang, gunakan termometer. Para ahli bilang potongan daging utuh harus mencapai suhu internal minimum 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Ikan harus mencapai 63 derajat Celcius. Sementara itu, daging cincang harus mencapai minimal 71 derajat Celcius. Ayam atau daging yang sudah dimasak sebelumnya seperti hotdog harus mencapai suhu setidaknya 74 derajat Celcius. Agar makanan yang kamu beli buat seminggu aman disimpan, kamu juga harus memastikan perangkat rumah tangga kamu berfungsi baik dan suhunya pas. Misalnya, kulkas yang sebaiknya diatur pada suhu maksimal 4 derajat Celcius. Kalau untuk freezernya, minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Oh ya, pakai juga termometer yang aku sebutkan tadi kalau mau memeriksa apakah peralatan kamu berfungsi baik. Untungnya, kebanyakan alat ini udah dilengkapi termometer sendiri sekarang. Kamu harus bawa makanan sendiri saat bakar-bakar dengan tetanggamu. Pastikan bahan makanan itu tetap dingin. Daging sapi, ayam, makanan laut harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius maksimal. Kamu juga bisa pakai kotak es, tapi pastikan komponen pendinginnya dimasukkan ke freezer semalam sebelumnya. Cara menata makanan di kulkas juga bisa berpengaruh sama kualitas makanan. Misalnya, daging mentah harus disimpan di rak paling bawah kulkas. Sebaiknya nggak disatukan dengan produk segar dan hidangan siap makan. Di rumahmu pernah terjadi pemadaman listrik yang lama? Maaf, tapi semua makanan di kulkas kamu harus dibuang. Kalau cuma mati beberapa menit sih nggak apa-apa. Tapi kalau matinya lama, kamu harus membuang semua makanan yang mudah busuk. Kalau untuk makanan kaleng, kamu juga harus perhatikan kadar keasamannya. Produk yang tinggi asam seperti tomat, limau gedang, dan nanas bisa disimpan selama 12-18 bulan kalau belum dibuka. Sayuran, daging sapi, ayam, dan ikan yang dikalengkan bisa disimpan lebih lama, antara 2-5 tahun, kalau penyimpanannya benar dan kalau kalengnya belum rusak. Kalau ada karat atau tonjolan, cepat buang ya. Kamu juga harus hati-hati saat menyimpan makanan asam dan jangan gunakan wajan reaktif. Kamu mungkin tahu, aluminium banyak digunakan dalam alat masak karena merupakan penghantar panas yang baik. Tapi memasak atau menyimpan sesuatu di wajan aluminium nggak begitu bagus buat makanan. Misalnya, saus tomat bisa merusak wajan aluminium atau besi tuang, dan itu akan terlihat dalam rasa dan warna makanan. Agar aman, pakai wajan non-reaktif.
Jadi, pastikan kamu beli wajan baja anti karat berkualitas tinggi, wajan yang dilapisi email atau panci kaca. Banyak hidangan terasa lebih enak kalau kamu memarinate bahan-bahannya dulu. Pastikan selalu simpan makanan yang udah dimarinate di kulkas. Kalau kamu diamkan di atas meja, nanti bahan makanan itu akan cepat mencapai suhu kamar. Lalu, bakteri akan mulai berkembang biak. Bisa bahaya kalau produknya nggak dimasak pada suhu yang cukup tinggi. Cairan bekas marinade-nya juga nggak boleh digunakan lagi. Aturan pertama saat kamu mengumpulkan alat untuk menyiapkan makan malam adalah pakai talenan berbeda untuk berbagai jenis makanan. Satu untuk daging dan makanan laut, dan talenan lain untuk sayuran, buah-buahan, dan roti. Sebaiknya hindari kontaminasi silang bahan-bahan di dapur. Ngomong-ngomong soal talenan, lebih baik pakai talenan bambu yang bagus. Bahan ini nggak menyerap kelembaban dan nggak gampang rusak terkena pisau. Talenan ini juga lebih tahan terhadap bakteri dibanding jenis kayu lain, dan pastinya lebih awet. Apalagi tampilannya keren banget. Telur bisa nggak awet kalau nggak disimpan dengan benar. Tapi ada beberapa tips yang bisa kamu gunakan. Telur mentah aman disimpan sampai 3 minggu setelah dibeli. Simpan di wadah asalnya. Telur rebus harus dimakan dalam seminggu, baik masih bercangkang atau enggak. Terakhir, kalau ada sisa telur ceplok di kulkas, habiskan dalam 3-4 hari. Kita pengen kan adonan yang kita bikin lembut dan nggak bergumpal? Tapi terlalu lama mengocok adonan juga nggak bagus buat hidangan. Mengocoknya terlalu kencang juga bisa membentuk gluten dalam tepung dan bikin adonannya keras. Triknya adalah kocok sebentar aja sampai adonannya merata. Ada alasan kenapa pasta kering punya berbagai bentuk dan ukuran. Soalnya kamu harus sesuaikan jenis pasta itu dengan tekstur sausnya. Misalnya, pasta bentuk cangkang lebih cocok dimakan dengan saus yang lebih kental dan berisi. Ini karena sausnya berkumpul di dalam cangkang sehingga lebih mudah disajikan dan dimakan. Garis-garis di permukaan luarnya juga membantu menutupi pasta dengan saus. Kalau nanti cookies yang kamu bikin gosong, kamu bisa menyelamatkannya dengan parutan. Parut aja bagian hitamnya dari bawah setelah hati-hati mengambil cookies itu dari loyang. Kalau bentuknya juga agak jelek, celupkan aja ke coklat cair. Setelah coklatnya dingin, kamu akan mendapatkan bentuk pastry yang sempurna.